Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahru siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah safi'an li ashabihi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para asatidzah, para orang tua dan tokoh masyarakat yang sangat dan amat saya muliakan dan hormati, wabil khusus Ketua Yayasan Masjid Jami'at Taqwa, begitu juga pengurus DKM Masjid Jami'at Taqwa, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sama-sama dapat bertemu, dapat berjumpa dan bersilaturahim di tempat yang baik, di bulan yang baik, dan di malam yang baik. Insya Allah mudah-mudahan selesai acara ini, keluar dari tempat ini, kita jadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dipesan oleh pengurus DKM, Pak Kiai, tolong jangan lama-lama isi tausiahnya, dibatasin sampai 10:30. Tanpa terasa perjalanan Ramadan begitu cepat. Bulan yang kita nanti-nanti kedatangannya, bulan yang kita rindukan kehadirannya, ternyata malam ini begitu cepatnya. Kita sudah masuk malam ke 17. Masya Allah. Itu artinya 16 hari kita sudah puasa. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-17 kita melaksanakan sholat tarawih. Satu harapan kita, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa indah tadi dibaca oleh imam kita. Selesai melaksanakan sholat tarawih, selesai melaksanakan sholat witir, tadi ada kalimat indah dalam doanya yang dibaca. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah. Ada nggak Pak? Halo, Assalamualaikum. Kayaknya lu pada ngantuk nih. Dilanjut jangan? Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah sholat kami ya Allah. Wa siyamana wa qiyamana, terimalah puasa kami, terimalah tarawih dan qiyamul lail kami, terimalah seluruh amal ibadat kami. Insya ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksirona ya Allah. Ini kuncinya di situ. Wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Masya Allah.
Mohon izin Bapak Ibu, kira-kira ibadah kita ada kurangnya enggak? Ibadah kita ada kurangnya. Tapi kadang-kadang kita anggap ibadah kita udah benar menurut kita. Betul ya? Menurut kita kayaknya udah betul, udah sempurna. Puasa kita anggap kayaknya ibadahnya udah luar biasa, udah sempurna menurut kita. Karena kita mampu tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, kita anggap puasa kita sudah sempurna menurut kita. Padahal belum tentu menurut Allah. Makanya 14 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita. Rasulullah SAW sudah memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Hati-hati, nanti satu masa akan terjadi pada umatku, di mana pada masa itu banyak di antara umatku yang berpuasa mereka di bulan Ramadan, tapi ternyata dari puasanya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus saja. Ini 14 abad yang lalu Nabi sudah memberikan sebuah peringatan itu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal ata. Berapa banyak di antara umatku yang berpuasa di bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal ata. Tapi dari puasa yang dia kerjakan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rugi tidak? Rugi tidak? Wa kam min katsirana ya Allah, maafkan kami ya Allah kalau ibadah puasa kami banyak kurangnya, kalau ibadah sholat kami banyak ketidaksempurnaannya. Maafkan dan sempurnakan insya Allah. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, tadi diamanatkan untuk menyampaikan satu tema, bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan setan. Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau di dalam kitab klasik yang beliau susun, kitab klasik yang beliau tulis, ada satu kalimat di sana mengatakan al-husulu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng bagi orang-orang yang beriman, benteng bagi orang-orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan, ujian dan cobaan dari gangguan setan. Bentengnya bagi orang yang beriman ada 3. Benteng itu kata Syekh Nawawi Al-Bankani adalah sebuah bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tinggi. Apabila kita masuk di dalam benteng itu, maka insya Allah kita akan selamat daripada kejaran-kejaran musuh. Nah, bagi kita orang yang beriman, dari segala macam gangguannya, maka ada 3 benteng kita. Apa bentengnya? Agar iman kita ini kokoh, agar iman kita ini tidak gampang goyah, agar iman kita tidak gampang terombang-ambing. Mohon maaf, karena iman kita sebagai manusia tidak sama iman kita dengan imannya para malaikat, tidak sama iman kita dengan imannya para nabi dan para rasul. Kalaulah imannya para malaikat itu, kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kalau imannya para malaikat itu la yazidu wa la yanqus. Di imannya para malaikat la yazidu wa la yanqus, tidak naik, tidak berkurang. Imannya siapa? Malaikat. Dia tidak naik, tidak kurang, stabil. Dari sejak diciptakan sampai oleh Allah, dari sejak pertama diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat, imannya para malaikat itu dia stabil. La yazidu wa la yanqus, tidak pernah naik, tidak pernah turun.
Iman kita juga bukan imannya seperti imannya para nabi, para rasul. Kalau imannya para nabi, imannya para rasul itu yazidu wa la yanqus. Imannya para nabi, imannya para rasul yazidu wa la yanqus, selalu bertambah dan dia tidak pernah berkurang. Diuji apapun para nabi, para rasul, bertambah imannya. Sehat bertambah, sakit juga bertambah. Punya harta bertambah, dijatuhkan miskin juga bertambah. Imannya selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Imannya siapa? Imannya para nabi, para rasul. Kalau para malaikat la yazidu wa la yanqus, tidak pernah nambah, tidak pernah berkurang. Kalau imannya para nabi yazidu wa la yanqus, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Imannya manusia kita yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang kadang-kadang rajin, kadang-kadang malah kadang-kadang banyak apa? Betul? Ini iman kita. Biasanya kita ini kalau lagi dekat sama Allah, kalau lagi dekat sama Allah itu biasanya kalau lagi banyak masalah, lagi senang atau lagi susah? Hah? Biasanya kita kalau dekat sama Allah lagi senang atau lagi susah biasanya? Allah sindir kita di dalam Quran. Apa kata Allah? Wa iza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marra ka'an lam yaduna ila durrin masahu. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Wa iza masal insana durru, ketika manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami berikan cobaan, kami timpakan musibah dan problema di dalam hidup kehidupannya. Ketika manusia kami berikan ujian dan cobaan, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima, barulah manusia pada saat itu ingat kepada aku, kata Allah. Barulah manusia pada saat itu mau sujud kepada aku. Bangun dia di waktu malam, menangis menyebut namaku. Kenapa? Karena lagi banyak apa? Karena lagi banyak ujian dan cobaan. Da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Betapa dekatnya mereka dengan aku, kata Allah. Karena dia sedang mendapatkan ujian dan cobaan. Ketika aku uji mereka dengan ujian dan cobaan, mereka baru begitu dekat dengan aku. Dalam keadaan berdiri ingat sama aku, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia ingat kepada aku. Tapi Allah lanjutkan ayat itu, falamma kasafna anhu durrahu, ketika masalah itu, musibah itu kami ganti dengan kenikmatan. Yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya, kata Allah. Sehat dia, senang dia, jaya, sukses dia. Marraka lam yaduna ila durrin masahu. Mereka pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah mereka tidak pernah ingat kepada aku, kata Allah. Masya Allah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Mana orangnya? Allahu Akbar. Perlu benteng. Buat kita orang yang beriman, bentengnya 3. Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng bagi orang-orang yang beriman ada 3. Yang pertama, al-masjidu ismu. Masjid adalah benteng. Insya orang yang sering datang ke masjid, orang yang suka berkunjung ke masjid, insya Allah imannya akan kuat. Amin. Orang yang sering
sekali datang berkunjung ke masjid, insya Allah imannya akan kokoh. Enggak gampang goyah. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini datang ke masjid ini bukan sesuatu yang gampang. Mudah loh, sulit. Karena kaitannya sama iman. Orang yang bisa datang ke masjid itu kaitannya sama iman. Enggak sembarangan orang bisa datang. Makanya jangan heran kalau seandainya ada orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid 20 meter, 30 meter dekat rumahnya sama masjid, tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Ada? Sementara ada orang yang jauh 100 meter, 200 meter sampai ke masjid. Jangan heran, karena kaitannya sama iman. Makanya kata Rasulullah apa? Apabila kalian melihat ada orang yang datang ke masjid, apabila kalian melihat ada orang yang berkunjung ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Insya Rasulullah yang mengatakan. Kenapa? Karena ini adalah baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Inna buyutallahi fil ardi al-masajid. Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah apa? Masjid. Ini baitun min buyutillah, ini rumah di antara rumah-rumah Allah. Ada kitab hadis namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Enggak jauh dari sini saya ngajar rutin di Masjid MKPJ, Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya nanti baca suruh baca kitab hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ternyata di dalam kitab itu ada satu hadis. Mohon maaf, nanti katanya satu-satunya bangunan yang tidak dihisab pada hari kiamat masjid. Satu-satunya bangunan yang tidak dihisab nanti pada hari kiamat, rumah kita dihisab. Rumah kita akan dihisab. Itu dari halal atau tidak? Rumah kita, kantor kita, warung toko kita, itu semuanya akan dihisab. Apartemen kita, punya apartemen enggak? Oh enggak, berarti enggak dihisab. Itu ternyata semua akan dihisab kecuali masjid. Masjid tidak dihisab karena dia baitul min buyutillah. Karena dia rumah di antara rumah-rumah Allah. Masyaallah. Bahkan Nabi kata Nabi Muhammad, satu-satunya bangunan yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala masjid. Bangunan yang akan masuk ke dalam surga adalah masjid. Dan masjid yang pertama masuk ke dalam surga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini, Masjidil Haram di Mekah. Didampingi sebelah kanannya Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian sebelah kirinya Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. 3 masjid ini akan masuk nanti ke dalam surga. Kalau 3 masjid ini masuk ke dalam surga, kalau 3 masjid ini masuk ke dalam surga, maka seluruh masjid-masjid yang ada di muka bumi ini pun juga akan masuk surga. Seluruhnya. Kalau 3 masjid ini sudah masuk ke dalam surga, maka nanti seluruh masjid-masjid pun akan masuk ke dalam surga. Insya semua. Dan yang paling terakhir, Masjid Jami At-Taqwa. Gak apa-apa terakhir, yang penting masjid ini yang masuk. Tapi apa kata Nabi ketika Masjid Jami At-Taqwa akan masuk ke dalam surga? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah bilang sama masjid, dipanggil ini Masjid At-Taqwa. Apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, masjid, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang akan engkau ajak bersama
bersamaku, masuk ke dalam surgaku, katanya. Masya Allah. Allah tanya tuh nanti. Ditanya di Masjid Jami'at Taqwa, engkau akan masuk ke dalam surgaku, adakah orang-orang yang akan engkau ajak? Faqala masjid, kemudian masjid ngomong, apa kata masjid? Nah, ada ya Allah. Siapa yang akan engkau ajak masuk ke dalam surga bersama engkau? Kemudian masjid ngomong, ya Rabbi biizzatika wa jalalika, ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, nanti aku akan masuk ke dalam surga dan aku akan ajak yang pertama yang akan aku ajak. Siapa kira-kira ini? PKM. Ketua yayasan begitu. Apa perlu? Siapa yang masuk nanti? Allah tanya tuh. Ditanya ini masih demi Allah, dia akan ditanya oleh Allah, siapa yang akan kau ajak masuk di dalam ke surgaku bersama dengan engkau? Kata masjid, ya Rabb, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu, yang pertama yang aku akan mengajak masuk ke dalam masjid, imam, bukan. Makmum, bukan. DKM, bukan. Ketua yayasan, apalagi merbot. Apa kata masjid? Ya Rabb, yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surga bersamaku adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, katanya. Masya Allah. Orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku, itu yang nanti yang akan aku ajak. Orang-orang yang dahulu pernah memberikan semen, keramik, marmer, itu nanti yang akan aku ajak pertama. Masya Allah, beruntung sekali. Mungkin ada di antara kita yang pernah memberikan marmer, yang pernah memberikan keramik, yang pernah memberikan semua daripada sarana bangunan ini. Mungkin orang yang sudah meninggal dunia, betul Pak? Mungkin sudah terkubur jasadnya di dalam tanah. Tapi malam ini mereka sedang gembira di alam kuburnya. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin. Nabi bilang, apabila manusia meninggal dunia, putus amalnya. Kalau manusia meninggal dunia, putus amalnya. Betul? Orang kalau sudah meninggal dunia masih bisa tarawih enggak? Halo? Ini ada orangnya apa enggak ya? Orang kalau sudah meninggal dunia masih bisa sholat? Masih bisa puasa? Masih bisa baca Quran? Tidak. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu min salatin. Apabila manusia meninggal dunia, sudah putus amalnya, terkubur jasadnya di dalam tanah. Betul? Tapi ternyata ada 3 yang akan mengalir buat dia. Walaupun jasadnya terkubur di dalam tanah, tapi ternyata terus mengalir pahala selama ini dipakai. Siapa? Sedekah jariyah, orang yang bersedekah jariyah. Masya Allah, beruntung buat mereka yang telah menginfakkan hartanya untuk masjid. Mereka nanti akan diajak, Masya Allah, insya Allah. Yang kedua, ditanya lagi sama Allah, ada lagi enggak selain mereka? Nah, ada ya Allah. Siapa? Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang memakmurkan masjid, insya. Orang-orang yang menghidupkan aku, kata masjid. Orang-orang yang telah memakmurkan aku, kata masjid, maka mereka akan aku ajak bersamaku masuk ke dalam surgaku. Mereka hidupkan salat-salat berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan dalam salat-salat yang lain ada kajian. Dia hidupkan masjid ini, dia makmurkan. Itu yang akan aku ajak. Orang-orang yang melaksanakan salat, yaitu salat berjamaah, Masya Allah, beruntung sekali. Kalau kita masih di salatul jamaah, afdalu min salatul fardhi bisab'i wa isrina darajah. Orang yang sembahyang berjamaah itu nilainya 27 kali bandingannya
dengan orang yang tidak berjamaah. Insya saya mengajar ada kitab namanya Ulugul Hadis yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti atau orang menyebutnya Imam Suyuti. Di dalam kitab hadis itu dituliskan satu kisah, yakni sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman Abu Hurairah, ya, Abdurrahman Ad-Dawsi. Nah ini dikenalnya dengan nama panggilannya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah walau kunta jalisan. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Abu Hurairah, sembahyanglah kamu dengan berjamaah walau kunta jalisan, sekalipun kau sembahyangnya dalam kondisi duduk. Maaf, orang kalau sembahyang duduk berarti dia sehat atau sakit? Sehat atau sakit? Sekalipun kau sakit, usahakanlah sembahyang dengan apa? Berjamaah. Masya Allah. Sejak itu Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan sholat kecuali dilakukan dengan berjamaah. Pernah satu hari Imam Abu Hurairah, Pak, dia sahabat Nabi, walaupun memang dia belakangan masuk Islamnya. Dia masuk Islam dalam catatan sejarah itu tahun 7 Hijriah. Dia bukan orang Mekah, dia juga bukan orang Madinah. Dia dari Ad-Dawsi. Ad-Dawsi itu satu kota kecil yang ada di daerah Yaman. Kemudian dia datang ke Madinah, kemudian dia masuk Islam tahun 7 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti dia tidak lama dengan Rasulullah. Dia tahun 7 Hijriah dia masuk Islam. Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti bersama-sama dalam keadaan Islam bersama Nabi hanya berapa tahun? Hanya 4 tahun saja. Tapi ternyata dari 4 tahun ini, dari seluruh sahabat, ternyata yang paling banyak menerima hadis Nabi Muhammad justru adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah yang paling banyak menerima hadis langsung dari Rasulullah, 5.437 hadis. Anas bin Malik radhiyallahu anhu 11 tahun bersama Nabi Muhammad. Dia hidup bersama dengan Nabi Muhammad, selalu mendampingi Nabi Muhammad. Ternyata dia hanya dapat 2.200 hadis, padahal 11 tahun. Tapi Abu Hurairah 4 tahun dia dapat 5.437 hadis. Masya Allah. Satu di antaranya itu dipanggil dia sama Nabi, sholli ma'al jamaah, sembahyanglah kamu dengan berjamaah walaupun tak jalisan, sekalipun kau sakit usahakan. Sejak itu dia tidak pernah kecuali dia sholat apa? Berjamaah. Satu hari pernah dia sembahyang maghrib berjamaah. Setelah selesai sembahyang maghrib berjamaah, Imam Abu Hurairah ada urusan, kemudian dia pergi. Dia mau menyelesaikan pekerjaan dan urusannya. Ketika dia sedang melaksanakan urusannya itu, pekerjaannya, tiba-tiba terdengar ada suara azan. Azan apa? Isya. Terdengar ada suara azan Isya. Maka dia berhenti pekerjaannya, kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat Isya berjamaah. Sampai di masjid, ternyata sholat Isyanya sudah selesai. Ketinggalan dia. Udah rapi sembahyang Isyanya, tapi dia enggak putus asa. Dia lihat ada orang-orang yang duduk di teras-teras masjid, didatangi oleh Imam Abu Hurairah, ditanya oleh Imam Abu Hurairah, Mas, apakah sampean ada yang belum sholat? Kalau belum, ayo sembahyang bareng-bareng sama saya, sholat Isya. Ternyata yang duduk-duduk itu semuanya sudah apa? Sudah sholat. Pulanglah dia ke rumah. Sebelum dia pulang, dia datangi rumah-rumah yang ada di sekitar masjid. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid, dia ketok-ketok satu-satu, Pak. Rumahnya satu-satu. Imam Abu Hurairah, Assalamualaikum, mohon maaf Bapak, apakah di rumah ini ada yang belum sholat Isya? Kalau memang belum ada, ayo kita sholat bersama-sama. Saya belum sholat Isya, kita berjamaah. Ayo kalau memang ada.
Ternyata rumah yang ada di sekitar masjid semuanya juga sudah sholat. Akhirnya Imam Abu Hurairah kemudian dia pulang, dia sembahyang sendiri di rumahnya. Bapak Ibu tahu, malam itu Imam Abu Hurairah sembahyang Isya sebanyak 27 kali sholatnya. Dia sembahyang Isya sebanyak 27 kali sholatnya, karena dia ingin mendapatkan keutamaan daripada sholat apa? Berjamaah. Tadi kata Nabi, sholat berjamaah nilainya 27 kali dibandingkan. Malam itu dia sembahyangnya 27 kali. Masya Allah. Ini Abu Hurairah. Subuhnya sembahyang berjamaah sama Nabi, nanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, semalam saya maghrib berjamaah, kemudian saya ada pekerjaan, saya tinggal, kemudian ketika sholat azan Isya saya datang, saya terlambat ya Rasulullah, sudah selesai, saya cari orang-orang semuanya sudah, kemudian saya sholat malam itu di rumah saya sebanyak 27 kali sholat Isya. Saya mau tanya ya Rasulullah, apakah sholat saya yang 27 ini nilainya sama dengan orang yang sembahyang berjamaah? Apakah sholat saya yang 27 ini nilainya sama dengan orang yang sholat berjamaah? Kata Rasulullah, tidak. Ketahuilah oleh kamu, orang yang sholat berjamaah bukan hanya ada imam, bukan hanya ada makmum, tapi para malaikat pun ikut serta di dalamnya. Subhanallah. Imam Abu Hurairah terlambat sholat Isya, nggak ikut berjamaah, sedih, nangis. Nggak berjamaah, nangis. Orang sini ada nggak yang nggak berjamaah nangis? Halo? Benteng yang pertama masjid. Orang yang sering berkunjung ke masjid, insya Allah nilai imannya kokoh. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, ini berkaitan dengan tema kita. Benteng yang kedua kata Rasulullah, wa qira'atul Qur'an ismun. Membaca Al-Quran juga adalah benteng. Semakin banyak dia baca Quran, semakin sering dia membaca Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan memperkokoh imannya. Insya Allah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, Allah akan berikan ketenangan di dalam hidupnya. Allah akan berikan ketentraman di dalam hidupnya selama dia banyak membaca Al-Quran, khusus di bulan Ramadan. Ini udah malam yang ke-17. Halo? Udah berapa kali hatam Quran? Ada 2 kali? 3 kali? Udah berapa kali kita? Udah berapa banyak surah-surah yang kita baca? Sudah berapa banyak ayat kita? Nih. Padahal bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Tadi qori kita baca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan-bulan yang lain, tidak. Sekalipun di bulan itu ada peristiwa besar, tapi Allah tidak turunkan Al-Quran di situ. Ada bulan Rajab, di bulan Rajab ada peristiwa yang sangat fenomenal, peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajnya Nabi Muhammad. Betul? Tapi Allah tidak turunkan di bulan itu. Allah tidak turunkan Al-Quran di bulan Rabiul Awwal, padahal bulan Rabiul Awwal adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad. Allah juga tidak turunkan Al-Quran di bulan Muharram, tapi justru Allah turunkan Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Hada Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Ini bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apakah iya di bulan yang mulia ini kita sama sekali tidak membaca Al-Quran? Mohon maaf Bapak, Ibu, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran demi Allah, Al-Quran yang akan kita baca
nanti dia akan menjadi penolong kita yaumul qiyamah. Makanya Rasulullah anjurkan, kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi Muhammad, bacalah oleh kamu sekalian akan Al-Quran, bacalah oleh kamu sekalian akan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca, Al-Quran yang kalian baca nanti dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, dia akan menjadi pemberi syafaat, dia akan menjadi penolong bagi orang-orang yang telah membacanya, insya Allah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, dia hidupkan kehidupannya jadi benteng buat dia, insya Allah. Orang yang selalu membaca Al-Quran, imannya akan kuat, imannya akan kokoh, enggak gampang terombang-ambing, karena dia adalah amalan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita harus baca Quran? Kapan saja, kapan saja kita bisa untuk itu. Oh, apalagi kalau saya tapi belum bisa belajar kita membaca Al-Quran. Jangan karena waktu, umur, mohon maaf, ribu maaf. Jangan malu karena umur kita jadi kita nggak mau belajar Al-Quran. Padahal tidak, Rasulullah SAW sudah memberikan sebuah jaminan. Kalau seandainya ada orang yang belajar Al-Quran pada saat dia usianya sudah senja, ketika dia sudah lanjut usianya, dia baru belajar, kemudian dia meneteskan air mata karena dia baru belajar tentang Al-Quran pada saat itu, maka tetesan-tetesan air matanya akan menghapuskan dosa-dosa orang itu. Masya Allah. Ketika dia belajar di usia senjanya, ya Allah, jangan berkecil hati. Di situ justru akan membawa keberkahan, kita akan diampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Jadikan momentum Ramadan sebagai awal kita untuk menjadikan ini bulan adalah bulan yang terbaik buat kita, insya. Ayo kita jadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Kita jadikan Ramadan saat ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa? Karena bisa jadi Ramadan saat ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Betul? Gak ada jaminan saudara buat kita. Ramadan, insya Allah tahun depan Ramadan ada nggak? Bulan Ramadan tahun depan ada nggak? Bulan Ramadan tahun depan kita? Bulan Ramadan tahun depan ada nggak? Kita? Saya doain biar panjang umur semuanya sampai 250 tahun. Gak ada jaminan, Pak. Tahun kemarin mungkin ada di antara kita. Tahun kemarin masih bisa puasa bareng, sahur bareng, buka bareng dengan mama dan papa kita. Tahun kemarin, tahun ini enggak, karena mereka sudah dipanggil sama Allah. Ada nggak yang begitu? Tahun kemarin ada seorang istri bisa berbuka puasa sahur bareng sama suaminya. Ada seorang suami tahun kemarin puasa bareng, buka bareng, sahur bareng dengan istrinya. Tapi tahun ini tidak, karena mereka sudah dipanggil oleh Allah. Ada? Tahun kemarin ada teman kita, kawan kita, tetangga kita, jiran kita yang sama-sama sembahyang tarawih di masjid kita ini. Tahun kemarin, sekarang dia tidak ada karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sayang sama kita, Allah panjangkan umur kita, dikasih kesempatan kita untuk kita memperbaiki. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita, insya. Isi ini Ramadan, jangan dikasih-kasiakan. Jangan, mohon maaf, ini Ramadan Pak, ini hadiah terbesar yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad. Allah tidak berikan Ramadan
Ada kitab namanya Bahjatul Wasail. Dalam kitab itu diceritakan malaikat Jibril. Mohon maaf, Bapak kenal sama malaikat Jibril kan? Kenal. Saya maaf, Pak Hamzah bin Iqbal suka ceramah di mana-mana. Baru di sini doang yang kenal sama malaikat Jibril. Di dalam kitab Bahjatul Wasail itu diceritakan bahwa tugas utamanya malaikat Jibril adalah untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Betul? Itu tugas yang paling utama buat malaikat Jibril. Maka datanglah malaikat Jibril, ditulis di sana, ketemu dengan Nabi Adam 12 kali. Ketemu dengan Nabi Sis anak daripada Nabi Adam, ketemu 50 kali dia. Ketemu dengan Nabi Idris 30 kali. Malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Sulaiman, dan semua termasuk ketemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika pada saat malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, andai kata aku dijadikan manusia oleh Allah, maka aku akan minta sama Allah agar aku bisa menjadi umat engkau ya Rasulullah. Yang ngomong siapa? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, andai kata aku dijadikan manusia oleh Allah, maka aku akan minta kepada Allah agar aku bisa menjadi umat engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, Jibril, kenapa engkau pengen jadi umatku? Apa keistimewaan umatku? Apa kelebihan umatku sehingga engkau ingin menjadi umatku? Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Musa? Padahal Musa adalah kalimullah. Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Ibrahim? Padahal Ibrahim adalah khalilullah. Kenapa engkau tidak mau jadi umatnya Isa? Padahal Isa adalah ruhullah. Kenapa engkau ingin menjadi umatku? Apa kelebihan dan keistimewaan umatku sehingga engkau ingin menjadi umatku? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, tidak ada di antara umat para nabi-nabi terdahulu, tidak ada di antara umat para rasul-rasul terdahulu yang diberikan hadiah besar oleh Allah, kecuali hadiah besar itu Allah hanya berikan untuk umatku ya Muhammad. Ketahuilah oleh engkau wahai Rasulullah, kata Jibril, dengan sebab hadiah yang Allah berikan itu, maka seluruh umat-umatmu akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Ketahuilah oleh engkau ya Rasulullah, dengan sebab daripada hadiah besar itu, maka seluruh doa dan permohonan daripada umatmu akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah oleh engkau wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, semua amal kebaikan dan ibadahnya akan dilipat gandakan karena sebab hadiah itu. Itulah yang aku ingin. Kenapa aku pengen jadi umatmu? Karena umat engkau telah diberikan hadiah besar oleh Allah. Bertanya Rasulullah, Jibril, apa hadiah yang Allah berikan untuk umatku itu sehingga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, semua doa, keinginan dan hajatnya diijabah dan dikabulkan? Apa hadiah itu yang Allah berikan untuk umatku? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hadiah yang Allah berikan adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi bulan Ramadan adalah merupakan hadiah yang terbesar. Makanya kata Nabi Muhammad, manusia yang paling rugi, manusia yang paling hina adalah manusia yang mensia-siakan Ramadan. Rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yughfira lahu. Alangkah hinanya seseorang dakhala alaihi Ramadan, yang apabila telah datang kepada dia bulan Ramadan,
kemudian dia sia-siakan Ramadan. Dia tidak meningkatkan amal kebaikannya di bulan Ramadan. Dia tidak menambahkan ibadahnya, iman dan takwanya. Bahkan dia berbuat dosa dan berbuat maksiat di bulan Ramadan. Summan salakha, sampai akhirnya bulan Ramadan habis, pergi meninggalkan dia, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Maka itulah orang yang paling hina dan paling rugi di hadapan Allah. Nauzubillah. Ayo jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Terakhir, sudah 10:30. Kemudian yang terakhir kata Nabi, benteng kita sebagai orang yang beriman. Yang pertama tadi apa? Masjid adalah benteng. Semakin sering kita datang ke masjid, insya Allah iman kita semakin kuat. Insya. Yang kedua, benteng orang yang beriman dari gangguan setan apa? Membaca Al-Quran. Semakin banyak dia baca Quran, maka insya Allah akan semakin kokoh imannya. Yang terakhir, wa zikrullahi ta'ala hisnun, berzikir kepada Allah juga adalah benteng. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka akan semakin kuat iman kita, insya Allah. Zikir, kalaulah boleh saya bertanya sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira zikir ini termasuk ibadah yang ringan apa ibadah yang berat? Halo? Ini zikir ini masuk ibadah yang ringan apa ibadah yang berat? Ibadah yang ringan apa yang berat? Ringan. Ngomongnya, ngamalinnya berat gak? Ini dari pagi sampai malam ini berapa banyak zikir yang kita baca? La ilaha illallahnya yang kita baca ada berapa? Ada 1000? Katanya ringan. Makanya habis sembahyang, satu hari Sayyidina Mu'adz bin Jabal dipegang kanannya oleh Nabi. Kemudian Nabi bilang sama Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Mu'adz, demi Allah, aku sayang sama engkau. Summa usika, aku pengen kasih wasiat buat engkau. Saking sayangnya Nabi, saking cintanya Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi pengen ngasih wasiat kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Artinya wasiat itu juga buat kita sebagai umat. Bertanya Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, apa wasiat yang kau akan berikan kepada kami? Kemudian Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, la tata'anna fi duburi kulli salat. Mu'adz, aku pesan sama engkau, aku wasiatkan kepada engkau ya Mu'adz, la tata'anna fi duburi kulli salat. Jangan lupa Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan apabila engkau selesai melaksanakan sholat, jangan engkau tinggalkan membaca satu doa. Jangan sampai kamu tidak baca doa ini. Ini wasiat Nabi ini. Kalau sudah selesai melaksanakan sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau tahajud, atau duha, la tata'anna fi duburi kulli sholat. Kalau kamu selesai melaksanakan sholat, bacalah oleh kamu satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu ternyata doa itu adalah wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Berarti penting kan? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku agar aku bisa berzikir kepadamu ya Allah. Tanpa pertolongan Allah berat kita untuk mengumandangkan zikir dan mengamalkan zikir. Betul? Ada berapa benteng? Ada berapa? Masjid, benteng, baca Quran, terus jelas? Bapak jelas? Ibu? Kalau udah jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sebetulnya jamaah masih antusias untuk mendengarkan sampai jam 11. Berhubung pakai waktu Indonesia bagian tengah, jadi memang sudah pukul 11 kurang ya, jam 23 kurang. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas tausiahnya yang telah disampaikan secara jelas dan gamblang. Insya Allah kita dapat
meresapi dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Pak Kiai, mohon maaf, apakah